Kita akan bersama-sama belajar tentang penyembahan, worship. Apakah penyembahan itu? Dalam Daniel pasal 3 ayat yang ke-7. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Manusia ini diciptakan sebagai makhluk penyembah. Manusia terdiri dari 3 bagian, tubuh, jiwa, roh, yang paling dalam roh. Dan di dalam roh ini ada faktor worship, menyembah. Sebab itu manusia ini akan cenderung menyembah sesuatu. Dan biasanya itu adalah hal-hal yang ditakuti, yang dikagumi. Itu akan disembah. Sejak orang belum mengenal adanya agama, manusia sudah menyembah, mencari objek untuk disembah. Ya, mereka menyembah pohon yang dahsyat, yang rindang, yang ratusan tahun umurnya, menyembah batu, menyembah gunung, menyembah matahari. Pokok manusia ini akan menyembah, dia selalu mencari objek penyembahan, saudara. Karena dia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk menyembah. Nah, di sini kita melihat pada zaman Daniel, maka dikatakan semua orang mau tidak mau dia harus menyembah kepada patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Tapi kita tahu ada 3 anak muda yang menolak, dan kita tahu ceritanya semua tentang dapur api. Kita akan belajar tentang penyembahan itu. Jadi penyembahan itu sebenarnya adalah satu respon yang paling dasar. Sebab itu kalau kita belajar tentang penyembahan, kita bukan bicara hal-hal yang muluk-muluk ini sebenarnya. Kita bicara tentang hal yang paling dasar. Karena sekali lagi manusia ini akan cenderung untuk menyembah. Nah, apakah sebenarnya penyembahan itu? Tidak ada satu kalimat atau satu kata yang bisa menggambarkan penyembahan ini secara keseluruhan. Ada satu komentator Alkitab yang terkenal berkata, penyembahan ini tidak bisa didefinisikan. Nah, sebab itu kita akan melihat penyembahan. Saya akan bicara penyembahan ini dari 2 sisi. Pertama dari yang bukan penyembahan, baru kemudian akan bicara yang penyembahan. Apa yang bukan penyembahan? Yang pertama, penyembahan itu bukan doa. Maksudnya begini, saudara. Memang kalau bicara doa, di dalamnya itu doa itu luas, bukan? Doa syafaat dan sebagainya. Dan penyembahan adalah bagian dari doa, tapi tidak sama dengan doa. Mengapa saya katakan demikian? Karena doa, pengertian doa ini kita meminta. Berdoalah, mintalah, kamu akan diberi. Ketoklah, pintu akan dibuka. Carilah, kamu akan mendapat. Itu doa, saudara. Kita meminta sesuatu dari Tuhan. Baik itu untuk diri kita, untuk orang lain. Kita minta, itu doa. Kita meminta. Tapi penyembahan itu kita memberi. Nah, ini lainnya. Yang satu dari atas ke bawah, yang satunya dari bawah ke atas. Ngerti ya? Jadi pada waktu kita menyembah, itu kita tidak minta, tapi kita memberi kepada Tuhan. Memberi satu persembahan kepada Tuhan. Jadi itu yang pertama, penyembahan tidak sama dengan doa. Yang kedua, penyembahan bukan pujian. Makanya ada istilah praise and worship. Ada N, pujian dan penyembahan, berarti penyembahan dan pujian ini sebenarnya tidak sama. Seringkali orang dikacaukan jadikan satu. Tapi hubungannya memang amat sangat erat sekali. Tapi tidak sama persis, tidak. Pujian ini mempunyai satu tujuan utama, yaitu membawa kita masuk ke dalam penyembahan. Jadi pujian ini cuma mengantar kita, bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalam penyembahan. Jadi penyembahan itu lebih dalam dari pujian. So itu pujian tidak bisa menggantikan penyembahan. Pujian cuma mengantar kita masuk dalam penyembahan, tapi tidak bisa menggantikan. Tapi itu kalau kita diajak pujian dan penyembahan, kalau terus memuji, tidak bisa nyembah, saudara. Saudara, 1 jam waktunya misalkan, 45 menit cuma memuji, nggak bisa nyembah. Ya apa mau nyembah? Muji terus. Itu juga peranan pemimpin itu sangat penting. Pemimpin harus peka. Intinya penyembahan dan pujian itu tidak sama, tapi berhubungan dan erat. Yang ketiga, mari kita baca dalam Yohanes pasal 4 ayat 20 dan 21. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem.
Tadi sudah saya katakan bahwa penyembahan itu sebenarnya hal yang paling dasar. Ini terbukti ketika Tuhan Yesus bicara dengan perempuan Samaria. Dia tidak bicara yang lain-lainnya dulu, ini dia langsung bicara tentang penyembahan. Yang ketiga, penyembahan itu bukan soal tempat dan waktu. Waktu perempuan Samaria ini ketemu Yesus, dia pikir kebetulan ini. Rupanya dia sudah punya unek-unek. Dia tahu kalau Yesus orang Yahudi. Orang Yahudi bilang kalau nyembah Tuhan ya di Yerusalem. Orang Samaria bilang tidak di Samaria, jadi terus bentrok. Lalu dia keluarkan unek-uneknya. Kamu orang Yahudi selalu ngomong, kalau nyembah itu mesti di Yerusalem. Kalau bagi kami enggak, nyembah itu di sini. Tapi Tuhan Yesus berkata, waktunya sudah tiba. Menyembah Tuhan bukan di Yerusalem, bukan juga di Samaria. Bukan masalah tempat dan waktu, saudara. Bukan cuma kalau saudara ada di gereja baru saudara menyembah Tuhan. Dimanapun saudara bisa menyembah Tuhan. Di dalam kamar bisa menyembah Tuhan. Ibu-ibu waktu memasak bisa menyembah Tuhan. Sambil setir mobil menyembah Tuhan bisa, Bapak-bapak? Bisa. Jadi penyembahan itu di mana saja, kapan saja. Amin. Oh, puji Tuhan. Dimanapun kita bisa menyembah Tuhan. Yang keempat, kita baca satu ayat. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Penyembahan yang keempat bukan soal cara. Nah, ini yang kita mengerti. Banyak orang berkata, oh kalau menyembah Tuhan caranya begini. Kalau kita di gereja main musik, musiknya harus begini. Yang satu bilang caranya begini. Penyembahan itu bukan soal cara, saudara. Dulu Pantai Kosta lama, mulai Pantai Kosta masuk itu sudah menyembah Tuhan. Memang tidak seperti sekarang, cuma haleluya. Karena tidak ada lagunya, cuma haleluya aja. Itu penyembahan yang luar biasa itu, saudara. Roh Tuhan bekerja dengan luar biasa. Jadi sekali lagi penyembahan bukan soal cara, termasuk juga di dalamnya posisi. Bisa duduk, kita bisa berdiri, kita bisa berlutut menyembah Tuhan. Nah sekarang kita akan menginjak apa penyembahan itu. Tadi kita sudah melihat penyembahan itu bukan apa. Sekarang kita akan menginjak lebih jauh apa yang Alkitab catat tentang penyembahan. Pertama kita mau melihat dulu dari kata penyembahan ini. Coba kita baca dalam Kejadian pasal 18 ayat yang kedua. Ini adalah kata penyembahan yang pertama-tama muncul di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Sujudlah Abraham sampai ke tanah. Ini kata penyembahan yang pertama. Dalam bahasa aslinya dipakai kata syakah. Kata syakah ini artinya sujud. Kata syakah ini dipakai untuk menyatakan satu penghormatan, sikap tunduk dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Jadi Abraham ini memang peka. Dia tahu 3 orang ini bukan sembarangan. Dan memang itu gambaran dari Tritunggal Allah. Jadi dia sujud menyembah, syakah. Nah, dari kata syaka ini kita mendapat satu arti dari penyembahan. Bahwa penyembahan itu adalah pernyataan atau ungkapan rasa hormat, takut, tunduk, penyerahan seseorang kepada yang lain. Sujud nyembah. Nah sekarang juga begitu. Kalau kita ketemu orang yang lebih tinggi, kita sujud. Nah inilah salah satu arti dari penyembahan. Jadi kita tunduk, kita hormat kepada Tuhan yang maha tinggi. Ya itulah sebabnya ketika iblis mencobai Tuhan Yesus, iblis cuma minta satu dari Tuhan Yesus. Semua akan aku berikan asal kamu menyembah aku 1 kali saja. Sekali saja kamu menyembah aku, semua ini milikmu. Dia rela kehilangan segala sesuatu asal dia mendapat penyembahan. Karena dia tahu Tuhan Yesus sujud menyembah itu artinya dia tunduk kepada iblis. Dia menyerah kepada iblis. Makanya Tuhan Yesus mengatakan no way, kamu pergi dari aku. So itu bagi orang yang tidak punya rasa takut kepada Tuhan, sulit untuk menyembah Tuhan. Ini uraiannya ke sana. Kalau kita tidak punya rasa takut, tidak punya rasa hormat kepada Tuhan, kita tidak bisa menyembah Tuhan. Saya rasa no way. Bertentangan. Kalau tahu dia ada di dalam penyembahan, dia tidak bisa menyembah dengan sepenuh hati. Hari-hari biasa dia tidak menghormati Tuhan kok. Karena penyembahan ini ungkapan rasa kita hormat, kita takut, kita tunduk kepada Tuhan. Kita ungkapkan itu dengan penyembahan kita. Yang kedua, kita sekarang melihat dalam perjanjian baru. Kita baca dalam Matius pasal 2 ayat 2. Ini kata penyembahan yang pertama muncul di dalam perjanjian baru. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu?
Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Orang Majus. Ini kata penyembahan di dalam Perjanjian Baru. Dipakai kata proskuneo. Proskuneo itu arti harafiahnya adalah mencium, to kiss. Coba kita lihat sebentar Mazmur 2 ayat 11. Daud dia dalam ilham Roh Kudus dia menulis satu perkataan yang saya rasa ini tidak kebetulan. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Mencium itu menyembah. Saudara masih ingat dengan perempuan berdosa yang mengurapi kaki Yesus? Dia urapi kaki Yesus, dia basuh dengan rambutnya dan dia mencium kaki Yesus. Satu penghormatan, satu kasih. Mencium itu pernyataan kasih, pernyataan cinta. Itu respon yang paling natural. Jadi menyembah itu adalah pernyataan atau ungkapan rasa kasih sayang, rasa cinta. Kita ungkapkan kepada Tuhan lewat penyembahan kita. Bagaimana kita mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan? Ya kita menyembah Tuhan. Proskuneo. Sebab itu saya percaya bahwa orang-orang yang suka menyembah Tuhan pasti adalah orang-orang yang cinta kepada Tuhan. Amin. Tidak usah ngomong, oh aku cinta Tuhan. Dari penyembahan ini kita tahu, ini orang-orang yang cinta Tuhan. Dengan demikian kita tahu bahwa penyembahan itu sangat eksklusif. Artinya penyembahan itu khusus, tidak bisa dibagi. Cinta itu tidak bisa dibagi, saudara. Firman Tuhan berkata, kamu tidak bisa menyembah dua Tuhan. Kamu pasti akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Pasti. Karena kasih itu tidak bisa dibagi. So itu sebagai orang percaya, apa yang Anda kasihi? Nah ini pertanyaannya. Yang paling Anda kasih itu apa? Tuhan atau mungkin harta kita? Perhatikan kalimat berikut ini. Manusia itu akan menyembah yang dia cintai. Makanya Tuhan selalu berkata, kasih aku. Kamu tinggal pilih mau kasih aku atau mau mengasihi mamon. Karena kamu tidak bisa mengasihi dua-dua. Kamu harus pilih. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, saudara, ya kasih Tuhan. Yang lain tuh masih nomor sekian. Yang paling penting Tuhan dulu. Karena kita akan menyembah apa yang kita kasih. Proskuneo, penyembahan itu. Yang ketiga, mari kita baca Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang ketiga, penyembahan itu ke dalam. Mengapa demikian? Karena Tuhan berkata penyembahan itu adalah persekutuan antara roh dan roh. Maksudnya di sini antara roh kita dan Roh Kudus yang di dalam kita. Allah itu roh. So itu kita menyembah Tuhan, menyembah dengan roh manusia, dengan roh kita. Jadi penyembahan itu ke dalam. Waktu kita menyembah Tuhan, kita masuk ke dalam penyembahan itu, kita masuk ke dalam roh kita. Karena di situ ada Roh Kudus. Kita bersekutu. Makanya bagi orang yang sudah penuh Roh Kudus, dia akan bicara bahasa roh dalam penyembahan. Itu pasti. Karena itu menyentuh roh. Ketika roh kita ketemu dengan roh Tuhan, menyatu dengan roh Tuhan, maka ada bahasa roh. Jadi penyembahan itu ke dalam. Ke dalam adalah bagian yang paling dalam dari manusia, adalah roh manusia itu sendiri. Saudara ingat dalam bait tabernakel Allah, ada pelataran, ada ruang kudus, dan ruang maha kudus. Imam besar itu harus masuk setahun sekali dari pelataran, masuk ke ruang kudus. Tidak cukup ke situ, dia harus masuk ke ruang maha kudus. Baru dia ketemu dengan hadirat Tuhan di situ. Yang keempat, penyembahan itu di dalam. Jadi 3 penyembahan itu ke dalam. Yang keempat, penyembahan itu di dalam. Di dalam apa? Tadi kita sudah tahu, di dalam kebenaran. Menyembah aku di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu apa? Yesus Kristus adalah kebenaran. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Roh Kudus juga adalah kebenaran. Jadi penyembah yang benar itu menyembah di dalam Yesus Kristus. Nah ini penting juga, saudara. Banyak orang menyembah dalam roh tapi tidak di dalam Yesus. Tidak bisa ketemu Yesus, bang, tidak di dalam Yesus. Tapi ketika kita menyembah di dalam Yesus Kristus, maka kita akan ketemu dengan Yesus Kristus. Kita menyembah di dalam Roh Kudus. Roh kita dibungkus dalam Roh Kudus. Dan ada satu arti dari kebenaran adalah sejati, murni, bukan palsu.
Jadi artinya menyembah di dalam roh dan kebenaran itu juga kita berarti menyembah dalam kemurnian, dalam ketulusan kita. Nah, sudah. Dari 4 hal ini, dari 4 hal yang bukan dan 4 hal yang iya, kita kurang lebih sudah punya gambaran apa itu menyembah. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Dan saya akan menginjak kepada berkat-berkat penyembahan. Berkat-berkat penyembahan itu luar biasa. Tidak bisa kita sebutkan dengan kata-kata. Yang Tuhan bisa lakukan lewat penyembahan itu luar biasa. Tapi saya akan ambil 3 poin saja. Yang pertama, di dalam penyembahan hadirat Allah turun. Di dalam Keluaran 20 ayat 24 Tuhan berjanji pada saat kita menyembah Tuhan, aku akan datang dan aku akan memberkati engkau. Tuhan selalu hadir dengan berkat. Amin, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah datang dengan tangan kosong. Ketika hadirat Allah turun, saudara, berkat-berkat itu dicurahkan. Saudara tidak perlu utarakan satu persatu keperluan Anda. Saya perlu ini. Saudara masuk dalam penyembahan. Itu semua Tuhan sudah lakukan. Ayat yang berkata Allah dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Saya percaya itu berlaku bagi orang-orang yang menyembah Tuhan. Sudah tidak perlu kita utarakan satu persatu. Tuhan tahu, bahkan Tuhan akan berikan lebih dari itu. Yang kedua, kita diubahkan. Di dalam Mazmur 115 ayat 8, kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Ini prinsip. Itu yang dikatakan oleh firman. Orang itu akan menjadi seperti apa yang dia sembah. Kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Sebab itu ketika kita menyembah Tuhan, kita akan menjadi seperti Yesus. Haleluya. Ada satu ayat berkata demikian. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dikatakan kita diubah oleh karya Roh Kudus dari kemuliaan kepada kemuliaan. From glory to glory. Jadi dalam kemuliaan yang makin hari makin besar. Makanya Amsal berkata jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Makin hari makin terang sampai rembang tengah hari. Ketika kita menyembah Tuhan, kita sedang diubah oleh Tuhan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan kepada kemuliaan. Dan yang ketiga, kita diurapi oleh Tuhan. Mari kita baca ayatnya di dalam Mazmur 92 ayat 11. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng, aku dituangi dengan minyak baru. Aku dituangi, diurapi. Kata pengurapan ini dalam bahasa Ibrani, dasen, itu artinya membuat fat, to grow fat, membuat gemuk. Makanya di dalam Mazmur 92 ayat 11, kalau kita lari ke ayat 15, perhatikan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Haleluya. Amin. Gemuk secara rohani. Rohani saudara tetap gemuk, tetap segar, berbuah-buah lebat. Karena apa? Karena Allah mengurapi kita. Mazmur 23 berkata gembala itu mengurapi domba itu dengan minyak. Domba itu perlu diurapi. Saudara. Makanya Daud berkata engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Domba itu perlu urapan saudara. Kita pun perlu diurapi oleh Tuhan. Dan itu hanya bisa lewat penyembahan. Terakhir, mari kita baca di dalam Wahyu 22 ayat 9. Ini adalah kata penyembahan yang terakhir dicatat oleh Alkitab. Kita sudah melihat yang pertama-tama dicatat Alkitab. Sekarang kita lihat yang terakhir kata penyembahan itu dalam Wahyu 22 ayat yang ke-9. Tapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Amin. Ini perkataan yang terakhir, pesan terakhir bagi dunia saat ini, sembahlah Allah. Praise, worship God. Saudara, dunia ini sedang dibawa kepada penyembahan. Dan apa yang terjadi di kitab Daniel akan terjadi lagi di akhir zaman ini. Orang cuma ada 2 pilihan, menyembah antikris atau menyembah Allah. Orang yang tidak mau menyembah Allah, dia pasti tidak ada pilihan lain. Dia akan menyembah antikris dan dia akan mendapat materainya antikris. Dan tidak ada pengampunan lagi, orang tersebut akan masuk ke neraka yang kekal. Saudara bisa baca itu di dalam Wahyu 13 dan 14. Sebab itu saudara, mari kita mau menyembah Tuhan. Mulai dari sekarang kita mau menyembah Tuhan. Kita tingkatkan terus penyembahan kita. Karena penyembahan itu adalah pusat ibadah nanti di dalam sorga. Hanya ada penyembahan dan penyembahan. Semua makhluk
menyembah Tuhan, malaikat-malaikat menyembah Tuhan, 24 tua-tua menyembah Tuhan, keempat makhluk semua menyembah kepada anak domba Allah itu, saudara. So itu kita mau belajar menyembah itu mulai dari sekarang. Kiranya Tuhan memberkati.